Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ijma sebagai sumber hukum ketiga dengan dosen pengajar Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Arafah dengan NIM 304022000025, kelas MJ3C. Poin yang pertama yaitu ada definisi ijma. Secara bahasa, ijma berarti sepakat, setuju, atau sependapat. Ijma termasuk salah satu sumber hukum Islam yang penting selain Al-Quran, hadis, dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan atau konsensus di antara para ulama mujtahid mengenai suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Atau, ijma juga bisa disebut sebagai kesepakatan para ulama mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW atas persoalan agama atau syar'i yang tidak ditemukan dalilnya secara jelas dalam Al-Quran dan hadis pada suatu masa setelah Nabi Muhammad SAW yang mempunyai rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Poin yang kedua yaitu rukun ijma. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya mengenai definisi ijma, maka Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh menyimpulkan bahwa rukun ijma ada 4. Keempat rukun itu adalah yang pertama, pada waktu terjadinya suatu kejadian yang diselesaikan dengan cara ijma, harus ada beberapa mujtahid yang terlibat di dalamnya. Maksud dari rukun ini adalah tidak dapat dikatakan sepakat apabila hanya pendapat satu orang atau pendapat banyak orang. Tapi, antara satu dengan yang lainnya menyajikan pendapat yang berbeda. Oleh karenanya, ijma dalam konteks ini tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW karena para sahabat sekalipun melakukan ijtihad, mereka melakukannya secara individu. Rukun yang kedua, yaitu imam mujtahid terlibat dalam ijma atas hukum syar'i harus mencakup keseluruhan para imam mujtahid di seluruh penjuru dunia. Jadi, kalau yang bersepakat hanya mujtahid di suatu daerah atau kota tertentu, maka tidak dianggap ijma. Rukun yang ketiga, yaitu kesepakatan dari para mujtahid atas hukum syar'i harus diawali dengan mempresentasikan pendapat masing-masing dari para mujtahid. Rukun yang keempat, yaitu kesepakatan atas hukum syar'i tersebut harus benar-benar melibatkan semua mujtahid. Jadi, tidak disebut ijma jika yang bersepakat hanya sebagian, sementara yang lainnya berbeda. Sebab, jika ada sebagian kecil yang berbeda, itu artinya masih ada kemungkinan salah dan ada kemungkinan benar. Yang ketiga, yaitu syarat terjadinya ijma. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh Al-Islami, yang mana Mustafa Al-Zuhaili menyebutkan ada 7 syarat ijma yang dianggap paling urgent. Antara lain yang pertama, ijma yang disepakati oleh para mujtahid tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan ijma sebelumnya. Yang kedua, ijma harus didasarkan pada dalil-dalil syar'i yaitu Al-Quran dan hadis, baik secara langsung atau tidak. Oleh karena itu, para mujtahid tidak akan bisa sampai pada batas kebenaran tanpa ada rujukan atau sandaran. Syarat yang ketiga yaitu para mujtahid yang terlibat dalam ijma harus satu masa dan harus mencapai jumlah yang banyak atau jumlah yang mencapai batas mutawatir, yaitu jumlah yang tidak memungkinkan mereka secara bersepakat dalam kebohongan. 4, yaitu kesepakatan tersebut hanya bisa dilakukan oleh para imam mujtahid. Artinya, kesepakatan yang tidak melibatkan para imam mujtahid tidak dapat dikategorikan ijma dalam arti bahwa tidak bisa disebut sebagai sumber hukum Islam. Syarat yang kelima, menurut jumhur ulama, ijma hanya berlaku pada hukum syar'i, tidak pada yang lain. Sementara sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, yaitu ijma juga dapat berlaku pada semua perkara. Yang keenam, yaitu ijma berlaku sebagai sumber hukum Islam sejak ditetapkannya, tidak harus menunggu wafatnya para mujtahid yang terlibat di dalamnya. Terkait wafatnya para imam mujtahid yang tergabung dalam ijma, menurut Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian kecil ulama Syafi'iyah merupakan salah satu syarat ketentuan hujjah suatu ijma. Namun, berlalunya masa, syarat keenam ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama, sebagaimana diketahui bahwa ijma harus dilakukan oleh para mujtahid. Syarat ketujuh, yaitu yang terakhir, adalah tidak diperbolehkan ada hukum ijma sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama. Poin yang keempat, yaitu ciri-ciri ijma. Yang pertama, ijma dilakukan oleh para ulama mujtahid. Artinya, ulama mujtahid adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memahami Al-Quran dan hadis secara mendalam dan dapat mengambil kesimpulan hukum dari keduanya. Yang kedua, ijma dilakukan secara bulat. Maksudnya,
tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ulama mujtahid. Jika salah satu ulama mujtahid yang berbeda pendapat, maka ijma tersebut tidak sah. Yang ketiga, ijma dilakukan secara terang-terangan. Artinya, tidak boleh dilakukan secara rahasia. Hal ini agar semua ulama dapat mengetahui dan berpartisipasi dalam ijma tersebut. Selanjutnya, ijma dilakukan dengan konsisten. Artinya, tidak boleh berubah-ubah. Hal ini agar umat Islam memiliki kepastian hukum. Dan yang terakhir, ijma dilakukan berdasarkan ijtihad yang benar. Artinya, tidak boleh berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Hal ini agar ijma tersebut dapat diterima oleh umat Islam. Yang kelima, yaitu jenis-jenis ijma. Disebutkan dalam kitab Ushul Fiqh karya Abu Zahroh, ijma dibagi menjadi dua, yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. Yang pertama yaitu ijma sharih. Ijma sharih adalah suatu kesepakatan atau suatu permasalahan yang diungkapkan secara langsung oleh para mujtahid pada suatu masa. Jadi, misalnya jika dihadapkan pada mereka suatu permasalahan yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran secara jelas, kemudian satu di antara mereka menyikapi permasalahan tersebut dan diikuti oleh yang lain dengan sikap yang sama, hingga terjadi sebuah kesepakatan di antara mereka atas permasalahan yang dihadapkan. Kesepakatan ini baik berupa masing-masing tulisan yang dipublikasikan atau bentuk perbuatan. Ini tidak dilakukan dalam satu tempat cara mengumpulkan semua mujtahid di suatu negeri. Tapi bisa dilakukan dengan cara yakni salah seorang mujtahid mengemukakan pendapatnya atau berfatwa atas suatu permasalahan, kemudian pendapat ini didengar oleh mujtahid yang lain dan mereka berpendapat yang sama dengan yang pertama. Maka ini disebut sebagai ijma. Yaitu ijma sukuti. Ijma sukuti adalah suatu pendapat yang dikemukakan oleh salah seorang mujtahid. Kemudian pendapat tersebut populer di kalangan para imam mujtahid yang hidup pada suatu masa. Tetapi para imam mujtahid yang lainnya tidak mengingkari atau membantah pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid yang pertama. Mereka memilih diam dan tidak berkomentar apa-apa. Oleh sebagian ulama dipahami bahwa diamnya mereka merupakan indikasi atas kesetujuannya. Terkait ijma sukuti ini, ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Poin yang keenam yaitu kedudukan ijma sebagai landasan ilmu dan hukum Islam. Kedudukan ijma dalam posisinya sebagai sumber ilmu dan hukum Islam menempati deretan ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kedudukan ijma dilandasi oleh Al-Quran. Di antaranya, ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 115, yang artinya, barang siapa menentang Rasulullah SAW setelah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan dan kami akan masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yang kedua terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat muslim, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Yang kedua, yaitu kedudukan ijma dilandasi oleh hadis. Di antaranya, yang pertama ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang artinya, umatku tidak mungkin bersepakat terhadap sesuatu yang keliru. Yang kedua, hadis Muawiyah Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya, senantiasa segengan umat membela kebenaran dan tidak akan membiarkan mereka, orang-orang yang menentang mereka. Yaitu ijma sebagai sumber pengambilan ilmu dan hukum Islam. Alasan menjadikan ijma sebagai sumber dalam pengambilan ilmu dan hukum Islam adalah yang pertama, Imam Al-Syafi'i pernah ditanya mengapa beliau mengikuti ijma. Beliau meminta waktu selama 3 hari untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena beliau biasa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Sesudah 3 hari, maka beliau menjawab dengan ayat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 115 yang sudah saya bacakan artinya tadi. Jadi, menurut para musafir, dalam ayat tersebut, jalannya para sahabat. Hal itu karena orang yang beriman ketika ayat itu turun adalah para sahabat. Yang kedua, ijma dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Para salaf soleh tidak berijma kecuali di atas dalil yang sahih. Ibnu Taimiyah mengatakan, ijma yang kuat adalah ijma'nya para salaf saleh. Karena setelah mereka sudah banyak pertentangan dan perbedaan pendapat, dan umat sudah terpencar ke beberapa negeri. Yang ketiga, mustahil manusia dapat bersepakat di atas kebatilan.
Rasulullah SAW bersabda bahwa umatku tidak akan bersepakat di atas suatu kesesatan. Ini bukan berarti bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang melakukan kesepakatan. Tapi yang dimaksudkan adalah bahwa kalau ada di antara umat ini melakukan kesesatan, maka tidak mungkin semua umat ini 100% setuju pada kesesatan itu. Akan senantiasa ada satu kelompok yang menentang hal kesesatan itu. Sehingga kesimpulannya bahwa umat ini tidak mungkin sepakat kecuali di atas kebenaran. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin digolongkan dalam golongan firqatun najiyah, hendaknya dia mengambil ketiga sumber ini dalam membentuk akidahnya. Dan poin yang terakhir, yaitu hukum mengingkari ijma. Terkait hukum mengingkari ijma, maka Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan berkata, hukum orang yang mengingkari ijma secara mutlak ini adalah kafir, keluar dari Islam. Tetapi orang yang menyangkal beberapa bentuk ijma, maka dirinci perkataan atau pendapatnya. Apakah itu benar atau salah? Apakah betul yang dia ingkari itu ijma atau bukan? Adapun orang yang menyangkal ijma dalam Islam, seperti ijma dalam masalah kewajiban akidah, tauhid, haramnya riba, haramnya zina, dan beberapa hal yang jelas hukumnya dalam Islam secara umum, maka hukum orang tersebut adalah kafir. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ijma sebagai sumber hukum ketiga. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.